Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin doanya. Baik teman-teman, seperti biasa kita sebelum mulai kita akan mengangkat satu pujian. Kita bangkit berdiri yang ada di sini, yang di rumah boleh tepuk tangan, dan di sini juga boleh tepuk tangan. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih teman-teman, silakan duduk lagi yang ada di Bertier. Kita cukup bersyukur mempunyai Bunda Maria yang menjadi teladan hidup kita. Kita angkat satu pujian untuk menyembah Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah
Amin. Syukur padamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang tiada hentinya kepada kami, terutama pada malam hari ini. Kita bersekutu dalam PD Santo Mikael, baik secara offline maupun online. Maka kami persembahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin, iman kami agar semakin kuat dan bertumbuh menjadi pewarta seperti Bunda Maria. Tuhan, Engkau selalu bersama dengan Bunda Maria. Demikian juga kita yang ingin selalu bersama dengan Engkau. Saat ini kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu agar menjadi pewarta kabar kasih-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Tuhan, itulah kerinduan kami untuk senantiasa bersatu dengan Engkau, agar kami punya kasih untuk mengasihi sama kami. Namun kami menyadari Tuhan, siapakah diri kami ini begitu lemah. Kami justru sering mengikuti keinginan daging kami. Kami jatuh dalam dosa Tuhan, dosa kesombongan Tuhan. Kami merasa diri kami seolah lebih dari yang lain, lebih pandai, lebih suci, lebih baik. Ya Tuhan, Engkau ampuni diri kami. Kami juga masih jatuh dalam dosa iri dengki. Ketika kami melihat keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain Tuhan, kami iri terhadap mereka sehingga kami menggerutu. Kami protes kepadamu Tuhan, mengapa itu mereka begitu mudah sedangkan kami di dalam masalah. Tuhan, kami menyalahkan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak dosa yang masih kami buat. Kami begitu banyak menyimpan rasa amarah, menyimpan rasa sakit hati terhadap teman kami. Belum bisa menerima mereka apa adanya. Belum bisa mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan masih begitu banyak Tuhan dosa dan kesalahan jika kami mau menghitungnya. Namun kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, yang kerahimannya tak terbatas ya Tuhan.
ketika kami mau tunduk di hadapan-Mu, merendahkan diri, mohon ampun, oh Tuhan, Engkau yang Maha Rahim segera mengampuni kami, dan kami sungguh dapat merasakan kembali kasih-Mu yang luar biasa. Maka saat ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan, sekali lagi kami ingin secara bersama-sama mengakui di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kami percaya pengampunan-Mu ini akan memulihkan hidup kami. Pengampunan ini membuat kami bisa lagi melihat betapa besar kasih-Mu pada diri kami, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau begitu banyak sudah berbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Rancangan-Mu yang begitu indah. Engkau Bapa yang sempurna. Engkau yang Bapa begitu mengerti, mengenal diri kami ini. Sungguh Tuhan kami mau bersyukur saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Kami sungguh punya Bapa yang begitu baik, mengerti apapun Tuhan yang kami butuhkan dan kami perlukan. Engkau tahu segalanya. Kasih-Mu demikian sempurna, Tuhan, kami mau bangkit berdiri Tuhan untuk bersyukur padamu karena kami punya Allah yang begitu baik. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
mau bersyukur ya Tuhan, karena punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Terlebih di saat ini Tuhan, di masa pandemi ini, begitu banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kami Tuhan. Kami terpuruk Tuhan, kami sungguh-sungguh merasa jatuh Tuhan. Namun kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang lebih besar dari segala persoalan kami Tuhan. Engkau yang penolong kami Tuhan, Engkau yang lebih besar dari persoalan kami. Itulah yang menemani kami di saat kami menghadapi segala masalah. Entah itu masalah keuangan Tuhan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan keluarga, dengan atasan kami, pimpinan kami, maupun teman-teman kami, masalah sakit penyakit Tuhan, Engkau mampu memberi kelekaan pada diri kami. Engkau mampu mengangkat segala persoalan masalah kami Tuhan. Maka kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bersyukur Bapa, kami sungguh mau bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu ajaib, Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Kami ingin merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu akan bekerja. Roh-Mu yang berkarya di atas puji-pujian kami, Roh-Mu yang hadir di tempat ini, hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu sungguh bekerja dalam diri kami Tuhan. Saat kami boleh memuji menyembah-Mu, saat ku Memandang kedudukan-Mu ada
begitu rahim ya Tuhan. Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Allah yang mampu melepaskan kami dari setiap persoalan hidup kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas keheningan yang boleh kami rasakan. Di dalam keheningan ini Tuhan, kami sungguh hati kami merasakan ada Engkau. Ada Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala. Roh-Mu yang mempersiapkan diri kami saat ini untuk boleh menjadi seorang murid yang akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hari ini Engkau akan mengajarkan kami tentang Bunda Maria, Bunda yang begitu taat, Bunda yang mau menyediakan dirinya dalam karya keselamatan yang Engkau berikan pada manusia. Ya Tuhan, Engkau telah hantar Ibu Evi, anakmu, yang Kau pilih untuk memberikan renungan pada hari ini. Tuhan, kami percaya Roh-Mu berkuasa penuh atas seluruh pribadi dari Bu Evi, maupun apapun yang dikatakan Bu Evi, sungguh kami percaya daripada Engkau datangnya. Dan biarlah semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, untuk siap mendengarkan apapun yang Engkau inginkan sampaikan melalui Bu Evi. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Evi. Baik, terima kasih tim pujian yang keren. Saya mau cek dulu, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas? Wah ya, terima kasih. Ya, baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya senang sekali ketemu Anda hari ini. Sebetulnya tuh saya tuh pengen berangkat ke Solo ya. Apa tuh? Ke Aula Bertir. Wah, jadi gitu. Sudah, wah, saya bilang sama suami saya, iki ketemu offline loh. Suami saya cuma ngomong, yo bagus, tapi nanti kalau ada penyekatan di jalan gimana gitu ya. Waduh, soalnya Bapak Ibu yang terkasih, terus terang mengisi dengan online gini tuh sebenarnya lebih asik offline loh. Kalau saya nggak bisa jalan-jalan ini, saya duduk gitu. Kalau jalan-jalan nanti Anda lihat saya hilang ke sana. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Bunda Kabar Sukacita. Jadi kalau bulan Mei begini, kalau ada teman-teman yang meminta saya mengisi, itu mesti ada Bunda Marianya ya. Tema yang sebelumnya apa ya? Minggu sebelumnya. Pakai Bunda Maria juga enggak? Bulan lalu enggak, Bu? Oh, sebulan sekali ya? Ya, sebulan sekali. Oh, pantesan. Ya. Jadi Bunda Kabar Sukacita. Baik, terima kasih. Nah,
Hari ini kita mau bicara tentang Bunda Kabar Sukacita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita bicara tentang sukacita, Bunda Kabar Sukacita, yang terpikir sama Anda pertama kali apa? Ayat Alkitab yang mana gitu ya? Wah, kalau lihat wajahnya ini, yang menampakkan wajah di sini tuh wajah pembaca kitab suci semua setiap hari. Jadi pasti yang terpikir oleh Anda adalah kalau Bunda membawa kabar sukacita, berarti bacaannya diambil dari Injil Lukas. Saya bacakan dulu ya, visitasi Maria. Maria mengunjungi Elisabet. Maria dan Elisabet diambil dari Lukas 1, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini gambarnya Maria mengunjungi Elisabet ya. Elisabet itu apanya ya? Elisabet itu adalah tantenya Bunda Maria. Tantenya pasti sudah berumur ya toh. Jadi Bunda Maria itu usia 13 tahun dan tantenya itu mesti kan sudah berumur, karena Elisabet itu lama nggak punya anak. Lama sekali nggak punya anak dan baru hamil di usianya yang senja gitu. Usianya 65-an. Nah, jadi Bunda Maria ini luar biasa ya ceritanya. Sebagai seorang gadis kecil, usia 13 tahun remaja, dan mengandung oleh Roh Kudus dalam keadaan hamil itu, Bunda Maria itu berjalan ke rumah Elisabet, tantenya, yang dia dengar sedang hamil. Ngapain sih Bunda Maria ke sana? Apakah untuk bilang, tante, aku isi loh ya. Aku hamil loh ini, oleh Roh Kudus loh ini. Apakah dia seperti itu? Mau sombong-sombongan ya? Atau apa? Nah, Bunda Maria, saya mau tanya dulu, suara saya bergema nggak ya? Karena saya mendengar ada gemanya. Bergema ya? Oke. Oh, saya juga mendengar gema. Sebentar. Kalau ini apakah lebih jelas? Belum ya? Sudah lebih jelas, masih bergema ya? Masih bergema. Cek 1, 2, 3. Kalau ini sudah berkurang gemanya? Sudah berkurang ya? Kayaknya saya nggak dengar lagi ada gemanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bunda Maria itu mengunjungi Elisabet itu untuk apa toh? Untuk membantu, karena dia pikir, aduh, tanteku ini hamil di usia tua, ya ampun, pasti dia sangat capek, pasti dia sangat repot, staminanya nggak kayak yang muda-muda gitu ya. Kalau yang hamilnya usianya masih muda-muda itu
daya tahannya lebih luar biasa. Itu saya nggak tahu ya, karena saya kan hamilnya di usia tua gitu. Jadi saya tuh ditanyain teman-teman saya, ketika teman-teman saya tuh sudah pada anaknya SMA, kuliah, bahkan teman saya tuh ada yang anak sudah mulai mantu. Mereka nanyain saya, piye rasanya hamil di atas 40? Saya bilang amazing gitu ya. Terus capek nggak dibanding waktu usia muda? Saya bilang meneketehe, karena saya nggak pernah hamil di usia muda. Nah ya, jadi saya nikmati betul. Usia 40 lebih hamil tuh menurut saya luar biasa. Tapi teman-teman saya yang hamil di usia 40 lebih tuh bilang, aduh, ya ampun, capeknya, pegelnya. Nah Bunda Maria itu orang yang sangat peduli. Jadi dia pergi ke Elizabeth untuk membantu. Dia tinggal di sana sampai 3 bulan ya, membantu Elizabeth. Dan ketika Bunda Maria datang, jalan kaki datang, Anda sudah tahu semua ceritanya bahwa bayi di dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan, penuh sukacita, dan Elizabeth penuh oleh Roh Kudus. Wow. Nah, Bunda Maria itu nggak ngomong apa-apa, tapi dia membawa sukacita yang begitu besar. Wah, kita bisa bilang ya jelas dia Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu orang biasa. Nah, saat ini saya mau mengajak Anda untuk melihat sebuah foto seseorang ya. Saya mau kasih Anda tunjuk ini seseorang. Ya, Anda lihat gambar ibu ini, tante ini ya. Lalu Anda lihat wajahnya, lalu saya minta Anda tulis di chat kesan yang timbul ketika melihat beliau. Apa aja kesannya boleh, yang aneh-aneh ya boleh, nggak apa-apa. Ketika melihat beliau itu kesan yang timbul apa? Silahkan menulis di chat ya, boleh ya. Melihat sesuatu dan bingung. Ya ini jeli sekali, jeli banget. Pekerja keras, wah luar biasa. Terus ada lagi? Masih boleh loh menambahkan. Apa yang Anda lihat kesan Anda ketika melihat wanita ini? Ya, itu apa ya? B. Ya, baik. Berliburan tempat wisata, kelihatan lagi susah. Wah, luar biasa. Betul. Terus, khawatir. Baik, terima kasih. Mengharap sesuatu. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Wanita ini, betul sekali yang dikatakan, dia pekerja keras. Betul ya. Lain jengkel. Ya benar ya, jengkel juga benar. Jadi ini adalah mama mertua saya. Tereng, waduh, tiwas komen sing anu jebule. Enggak apa-apa, aman. Ya, ini adalah mama mertua saya. Mama mertua saya itu pendidikannya tidak tinggi, ya, pendidikannya tidak tinggi, cuman sampai SMP, dan beliau menikah di usia yang sudah, kalau waktu itu ya, waktu zaman dulu tuh wes lewat gitu, perawan tua ceritanya gitu dulu, ya. Jadi beliau itu menikah di usia mendekati 30 zaman itu. Dan Anda benar sekali melihat wajahnya. Mama mertua saya ini orang yang sangat, hidupnya saya bilang sangat sangat banyak, sangat capek gitu, sangat capek, kata-kata yang tepat itu sangat capek ya. Karena saya nggak gosipin papa mertua sih, tapi papa mertua tuh karena didikannya keras. Dari kecil dia didikan papa mertua saya tuh dididik secara keras oleh keluarganya karena anak sulung papa mertua saya.
Jadi, dan kebetulan beda usia dengan mama mertua saya ini 12 tahun. Papa mertua dengan mama mertua itu bedanya 12 tahun. Dan papa mertua itu adalah orang yang sangat keras, sangat ya karena dia juga dididik dengan keras. Sehingga sepanjang pernikahan itu mama mertua saya itu harus tunduk, harus mengalah, dan nyaris tidak punya kekuatan apapun untuk menyuarakan pendapat. Dia begitu banyak luka ya, begitu banyak luka. Zaman dulu belum ada penyembuhan luka batin sih ya. Jadi begitu banyak luka yang terjadi. Dia tuh sangat banyak terluka. Kalau dia cerita sama saya itu, wah, gitu ya, luar biasa. Karena banyak hal saya nggak bisa cerita detail, tapi begitu banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya dia juga karena keras, karena kebetulan papa mertua saya itu selain keras juga sekarang papa mertua saya masih hidup. Mereka masih tinggal bersama, tapi papa mertua saya sudah mulai pikun kan, umurnya 88 tahun ini. Mama mertua saya 76. Cemburuan, sekarang jadi cemburuan banget gitu. Jadi mama mertua saya itu keluar sedikit aja dimaki-maki. Beli gudeg, di bakul gudeg itu bisa dimaki-maki. Mesti kowe harus selingkuh harus bakul gudeg lah, ya toh. Itu ya pokoknya begitulah. Dan karena papa mertua saya itu sudah mulai pikun, juga kondisi fisiknya kurang sehat, maka Anda tahu ya, rasanya ngopeni orang sakit lebih dari hampir ya 10 tahunan gitu, rasanya seperti apa. Kalau tidak cocok makanannya, piringnya dibanting dan sebagainya. Mama mertua saya itu benar-benar ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga 1000%. Dia masak, dia bersih-bersih rumah, dia dan sebagainya. Kelihatan toh dari wajahnya kalau sangat berat ya, sangat berat. Tetapi satu hal yang saya kagum dari mama mertua saya, yaitu adalah dia itu tidak melampiaskan lukanya. Kan berarti luka batinnya banyak loh. Luka batinnya banyak, sakit hatinya banyak, kesedihannya banyak, kejengkelannya banyak karena nggak bisa terlampiaskan begitu. Kalau dia melampiaskan marah sedikit tuh langsung ditekan karena kamu nggak boleh berani sebagai seorang wanita. Ya, apa tuh konvensional gitu. Dia bisa mendidik anaknya dengan tidak mewariskan luka itu. Dia bisa apa ya? Anaknya tuh suami saya. Saya mau cerita suami saya. Suami saya itu tahu mamahnya penuh luka, tapi dia tidak ketularan luka itu gitu loh. Jadi mamahnya itu selalu minta anaknya untuk menghormati papahnya apapun itu. Kadang-kadang anaknya yang jengkel kan ya, tapi dia tuh selalu, itu kan papa, harus hormat dengan papa. Dan anaknya tidak mewarisi luka. Seringkali kalau seseorang terluka, itu dia cenderung mewariskan luka, cenderung memberikan brainwash juga ke anaknya. Teman saya tuh ada yang seperti itu gitu soalnya ya. Jadi dia berpisah dari suaminya orang kaya, nggak dapat, dia bagi harta gunung ini menurut dia tidak fair gitu. Lalu dia itu brainwash anaknya terus untuk membenci papanya. Mama mertua saya tidak begitu. Mama mertua saya ini pendidikannya tidak tinggi. Tetapi dia tidak mewariskan luka pada anaknya. Teman-teman yang di sini, Bapak Ibu yang di sini dan pernah ketemu saya di penyembuhan luka batin pasti tahu ya cerita ya perjalanan hidup saya. Saya punya trauma dengan mertua. Tapi waktu ketemu dengan beliau, saya sudah ngeri aja ya. Waktu ketemu dengan mama mertua saya ini, saya tuh ngeri gitu. Waktu mau lamaran segala, karena lihat wajahnya tuh serius banget, nyaris tanpa senyum gitu. Waduh. Tapi ternyata enggak.
beliau itu memang bukan orang yang berpendidikan tinggi. Memang bukan orang yang suka dandan, yang hangout, yang fun gitu ya. Punya HP aja nggak punya HP. Mama mertua saya nggak punya HP. Dan nggak bisa mengoperasikan HP. Tapi dia itu begitu baik pada saya. Dia sangat baik. Dan nggak mau merepotin. Nggak mau merepotkan. Baik sekali terhadap saya. Padahal saya lihat dia itu banyak luka. Dan saya, terus terang aja ya di sini, saya itu bukan menantu idaman. Tak buka soalnya bojoku ra krungu gitu. Saya itu bukan menantu idaman. Karena apa? Saya itu sangat sibuk. Saya bukan menantu yang, "Mah, ayo mah kita kemana yuk, jalan-jalan yuk," gitu. "Mah, ayo mah," gini, enggak. Sebelum pandemi, mama mertua saya itu 3 tahun terakhir tinggal 75% sehari itu tinggal dengan saya. Jadi setengah hari lah ya, pokoknya dari pagi sampai sore itu bertinggal dengan saya. Karena kalau di rumah katanya diajak berantem terus sama papa. Jadi tinggal dengan saya. Dan dia sangat perhatian. Dia tidak menuntut saya untuk harus jadi menantu yang sweet-sweet, yang bisa ngobrol dengan dia lama, yang menyediakan waktu jalan-jalan, yang saya kalau beliin mama saya baju, mama mertua saya baju, kan sangat beda dengan mami saya. Kalau mami saya itu sosialita, sosialita Jogja, dolan kemana-mana, dandan lah, mami saya gitu. Mama mertua itu sangat sederhana. Dan saya kalau beliin baju, saya cuman beliin, "Mah, tak beliin baju," saya cuman gitu. Saya nggak bisa ngomong yang lebih manis-manis gitu, karena saya tuh sibuk toh. Tapi saya perhatikan dia gitu, saya beliin apa. Meskipun itu semua saya tahu dia bukan kesenangannya gitu loh. Baju, sandal, lain kalau saya beliin mami saya. Kalau saya beliin mami saya, "Mi tak beliin baju." Jangan lupa warnanya yang hijau ya. Mami belum punya yang hijau daun loh ya. Jangan sampai salah beli. Mami tak beliin sandal. Mami maunya yang tingginya 3 cm ya. Ini gini-gini, mami saya gitu. Mama mertua saya tuh apa aja diterima. Dan tidak pernah menuntut saya untuk jadi, "Oh, kamu masakannya nggak enak," gitu. Nggak. Mama mertua saya itu pintar masak, jago masak. Sampai di awal-awal pernikahan tuh saya sempat terluka banget karena suami saya bilang, waktu saya masak, suami saya bilang, "Enak masakannya mamahku." Tiap kali makan kata-katanya gitu, "Enak masakannya mamahku." Waduh, gitu. Tapi saya harus jadi wanita yang baik dan anak Tuhan bukan, jadi saya tahan diri gitu ya. Mama, jadi dia juga tidak menuntut saya untuk bisa pintar masak. Dia cuma bilang, "Kamu mau bisa masak bakut yang enak, tak ajari yuk." Gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan apa? Dia bukan wanita yang luar biasa. Dia bukan wanita yang maksudnya terpelajar atau tercukupi secara materi berlimpah, enggak. Lukanya banyak sekali. Tapi hari ini saya mau katakan pada Anda, sebagai pembawa kabar sukacita, apa sih? Waktu saya dikasih tema ini, saya sempat berpikir, apa ya? Kabar sukacita kalau Bunda Maria itu mengunjungi Elizabeth, lalu sukacita anak di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Saya enggak nyuruh Anda seperti itu loh. Sekarang Anda kalau mau ngetes, aku membawa sukacita nggak ya buat orang lain, terus cari orang hamil, terus Anda datang, wah, terus yang di dalam perut kandungannya melonjak, nah itu nggak usah dites seperti itu ya, malah kaget. Nah, yang saya mau katakan, saya tiba-tiba terinspirasi ini tulisan yang sudah lama sekali tersimpan di dalam hati saya, karena saya itu punya idola, saya mengidolakan sekali Mother Teresa. Sampai dulu itu saya sudah punya rencana, kalau aku punya anak perempuan, akan aku kasih nama Teresa. Bukan Teresa Tank ya, Teresa. Tapi ternyata anaknya laki-laki semua. Jadi Teresa. Nah, Mother Teresa itu mengatakan, dan ini tuh saya simpan sudah mungkin 15 tahun atau berapa, saya simpan di hati saya. Sekarang saya ingat terus
apa yang beliau katakan, yaitu let no one ever come to you without living better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile. Jadi ini artinya jangan sampai ada orang yang datang padamu, ketemu kamu, itu pergi dengan tanpa merasa lebih happy, lebih lega, lebih gembira. Jadilah refleksi kebaikan Tuhan, kebaikan kasih di dalam wajahmu, di dalam matamu, dan di dalam senyummu. Ya, saya waktu dikasih tema ini saya langsung terpikir ini loh. Menjadi pembawa kabar sukacita itu kita tidak harus ketemu orang hamil terus orang hamilnya kesenangan gitu ya. Tetapi tidak juga harus menjadi orang yang sangat hebat. Tidak juga harus menjadi orang yang sangat berkarisma. Tapi kita bisa mulai dengan ini. Biarlah setiap orang yang datang padamu itu pergi meninggalkan kamu dengan merasa lebih enak, lebih nyaman. Jadi kalau habis ketemu misalnya saya habis ketemu Pak Luther, itu hati saya kok jadi yang tadinya sumpek, jengkel, ketemu Pak Luther tuh kayaknya cuma ngobrol-ngobrol, tapi kok hati saya jadi enteng gitu ya. Hatinya loh, kalau berat badannya sih tetap, tapi kalau hatinya bisa jadi enteng. Mama mertua saya itu nggak pinter ngomong, dia lebih banyak diam karena introvert toh, dia introvert jadi luka-luka juga disimpan semua gitu. Tetapi kata-katanya itu nggak menyakitkan buat saya. Dia nggak bilang kamu kok nggak pinter masak toh, masakanmu kok rasanya kayak gini, enggak. Saya masak bakut itu saya tahu menurut dia tuh kurang nendang gitu. Dan perkataannya hanya, besok tak ajarin masak bakut ya, pengen bisa masak bakut yang enak banget toh, ayo tak ajarin. Mama dulu jualan bakut tuh di Bandung, mama mertua saya itu orang Bandung. Dan laris, tak ajarin. Dia enggak bilang, hei bakutmu rasanya yaki, gitu, enggak. Perkataannya itu sangat enak didengar buat saya ya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mau jadi pembawa kabar sukacita? Tidak perlu sesuatu yang sangat luar biasa. Biarlah orang ketika ketemu kita itu, pergi dari kita itu merasa lebih happy, merasa lebih tersemangati, merasa lebih ringan bebannya, merasa lebih, ada kelegaan. Ya nggak tahu, aku cuma ngobrol sebentar sama dia, tapi kok hari ini yang tadinya bete kok sekarang setelah ketemu Bu Ira kok rasanya lain ya. Setelah ketemu Bu Ira rasanya maknyes, bukan maknyos. Ada orang-orang yang kalau kita ketemu maknyos gitu ya, anggur ketemu DE kok maknyos gitu. Tapi Bunda Maria itu juga tidak banyak bicara. Tetapi kedatangannya di rumah Elizabeth dengan hati yang tulus mau membantu Elizabeth dalam masa kehamilannya itu membawa sukacita. Nah, kita mau lihat lagi sekarang. Ini yang Mother Teresa katakan toh. Tapi apa sih yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara konkret supaya kita juga menjadi pembawa kabar sukacita? Apa sih langkahnya konkretnya? Nah, saya mau ajak Anda lihat ya. Apa aja sih supaya kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita? Nah ini ya, yang ke atas agak potong sedikit. Saya mulai dari nomor 2 dulu aja. Tidak menyebabkan luka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang kita mau pegang adalah jangan jadi penyebab luka. Gampang? Ya, gitu ya. Nah. Gampang nggak? Ya perlu perjuangan, Apalagi kalau Anda punya karakter yang berbeda dengan pasangan hidup kayak saya, gitu ya. Ya saya pernah cerita, saya sanggup ini suami saya melankolis itu kalau
Perbedaannya tuh sangat tajam, tapi bagaimana tidak menyebabkan luka? Tidak menyebabkan luka. Mama mertua saya juga tidak melukai saya sampai hari ini. Dengan segala kekurangan saya loh. Dengan segala kekurangan saya. Tidak menyebabkan luka buat orang lain. Buat orang lain, yang terutama buat keluarga sendiri ya toh, buat keluarga sendiri. Dan itu saya tahu itu perlu perjuangan, perlu berjuang karena tidak mudah gitu loh. Kita tuh bisa emosinya under control, bisa out of control, terus kita bisa sangat kita capek sekali, lalu anak-anak bikin masalah gitu. Saya tahu rasanya seperti apa. Tapi kita mau berusaha supaya kita terutama dalam perkataan tidak menyebabkan luka. Lalu yang kedua, tidak menularkan luka. Nah ini, tidak menularkan luka. Anda mungkin nggak melukai, tapi juga jangan jadi penular luka. Yang saya maksud di sini bisa luka macam-macam ya, luka pikir, luka batin itu juga bisa. Jadi misalnya seperti mama mertua saya tadi, dia tuh luka batinnya luar biasa. Luar biasa. Tapi dia tidak menularkan luka ke anaknya loh. Padahal dia belum pernah ikut retret penyembuhan luka batin loh. Dia kok tahu caranya cut luka itu berhenti di dia aja, tidak sampai ke anak-anaknya. Dia curhat sih ke anak-anaknya, tapi dengan ajakan tidak boleh membenci. Saya rasa dia cerita dengan proporsi, ya harus ada yang output ya, tapi mungkin dengan porsi yang tepat dan tidak menjelek-jelekan sekali papa mertua gitu. Papa mertua saya tuh orang yang bertanggung jawab sekali, tapi kerasnya luar biasa. Nah, tidak menularkan luka. Apakah kita bisa? Oh, tentu bisa kalau kita berjalan bersama Tuhan. Jangan jadi membawa kabar sukacita itu berarti juga tidak menularkan luka kita pada orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, itu yang paling atas, membawa sukacita dan semangat. Nah, tadi Mother Teresa bilang kalau orang ada datang pada kamu, hendaklah dia pergi dengan perasaan lebih baik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Cinta. Jadi gini, saya jadi ingat nih. Seringkali kita itu kepingin mengajak orang dekat dengan Tuhan, ya toh, apalagi Anda yang sudah tim persekutuan doa, Anda yang sudah mengalami retret-retret, Anda sudah mengalami cinta Tuhan, Anda pengen semua orang itu, orang-orang terdekat Anda terutama, juga mengalami cinta Tuhan, ya kan? Juga mengalami indahnya bersama Tuhan. Lalu kita sibuk ajak mereka ikut PD, kita sibuk ajak mereka ikut retret-retret yang kita ikuti dan hasilnya luar biasa. Kita ajak mereka ikut doa macam-macam. Sibuk sekali dan saya mau tanya, mengajak orang untuk ikut persekutuan doa atau ikut retret atau ikut doa bareng gitu gampang nggak? Coba sekarang saya mau lihat, saya bertanya lagi, gampang atau tidak? Anda boleh jawab gini-gini dan gini-gini. Mengajak orang lain ikut PD atau ikut retret yang sudah memberkati Anda, atau ikut doa yang menurut Anda sangat bagus, misalnya novena, itu gampang atau tidak? Silahkan. Kok semua gini-gini ya? Kok nggak ada yang gini-gini ya? Nah, kadang-kadang kita sampai desperate, sampai desperate itu sampai putus asa, dijai ra gelem-gelem, padahal luar biasa loh ini. Padahal ikut PD Mikael ini luar biasa loh ini, kok orang gelem-gelem gitu ya. Jawabannya adalah daripada Anda susah payah sampai termehek-mehek ngajakin orang supaya dekat dengan Yesus, ditarik dengan Yesus, bagaimana kalau kita bawa Yesusnya aja ke dekat mereka? Itu lebih gampang sebenarnya.
Daripada Anda narik-narik mereka tuh susah. Supaya mereka mengalami Yesus. Kalau gitu kita bawa aja Yesusnya ke dekat mereka. Gimana? Ya diri Anda, ya diri kita ini. Menjadi refleksi Yesus, menjadi refleksi kasih Allah. Jadi bukan tarik-tarik mereka ke Yesus, Yesusnya sing marani, tuk. Dengan apa? Dengan diri kita. Seperti Mother Teresa. Dia enggak, bilang orang-orang datanglah ke tempatku, tak openi. Tidak, dia datang pada orang-orang yang, maaf ya, sekarat di pinggir jalan. Yang sudah orang-orang yang mungkin gangguan jiwa, terus sudah sekarat di pinggir jalan dia ambil. Dan mungkin usianya nggak sampai 1 hari, dan orang bilang, ngapain sih udah tinggal 1 hari, emang usianya nggak sampai sehari lagi, mungkin wis mati, kok diopeni? Lalu dia jawab, biarlah akhir hidupnya ini walaupun tidak sampai sehari menjadi akhir hidup yang bermartabat. Meninggal dengan pakaian yang bersih, penguburan yang layak, dan dicintai di saat-saat terakhirnya. Maka Mother Teresa itu, dia bukan tarik-tarik orang sini, tapi dia datang. Dia menjadi refleksi kasih itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Maria itu nggak bilang, hei Tante Elizabeth, datanglah aku hamil oleh Roh Kudus. Tapi dia datang menjadi kabar sukacita itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau menutup renungan singkat ini ya, singkat karena waktunya hanya segini. Kalau kita ketemu langsung, saya bisa ngobrol-ngobrol, jalan-jalan ke sana sini gitu ya. Dengan mengajak Anda dan saya sendiri untuk menjadi kabar sukacita bagi orang-orang. Bukan dengan memaksa orang datang pada Yesus, tapi kita yang mau datang menjadi refleksi Tuhan, menjadi refleksi kebaikan, perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, tidak menularkan luka, dan membawa pengharapan-pengharapan baru untuk orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita ingin mereka ketemu sendiri dengan cinta Tuhan. Dan dari mana mereka ketemu? Dengan bertemu kita. Baik, jadi mari kita semua, meskipun kita tidak ada yang sempurna, meskipun kita ini semua berdosa, tapi saya percaya Tuhan rindu sekali memakai Anda semua dan saya untuk menjadi refleksi cinta, refleksi kabar sukacitanya buat banyak orang, terutama orang-orang yang kita rindukan mau dekat dengan Yesus. Baik, terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Saya terberkati sekali bersama Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Tuhan mengisi hati kita dengan cinta, sehingga cinta itu boleh nampak ketika orang ketemu dengan kita. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Tes. Terima kasih Bu Evi, sharing dan renungannya sangat menguatkan para wanita. Baik teman-teman semuanya, saatnya kita menyisihkan rezeki kita sedikit untuk kemajuan PD kita. Atas segala pengorbananmu,
Marilah kita mau mengakhiri persekutuan doa pada malam hari bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala rasa syukur dan terima kasih kami persembahkannya Tuhan. Di dalam PD pada sore hari ini Kau layakkan untuk berjalan dengan lancar. Dan melalui Bu Evi ya Tuhan, kami boleh mendapatkan pengetahuan bagaimana kita mempunyai Bunda Maria, Bunda yang menjadi teladan kami, Bunda yang senantiasa membawa sukacita dimanapun Bunda Maria berada. Dan salah satu dari syarat-syarat untuk bisa menjadi pembawa kabar sukacita adalah kami untuk tidak melukai dan membawa serta menularkan luka itu untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengetahuan yang baru ini. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini yang sedang berjuang Tuhan melawan virus corona. Kiranya Engkau Tuhan lancarkan vaksin untuk bisa sesuai dengan kebutuhan, untuk bisa segera kami dapatkan sehingga penularan bisa diminimkan. Dan juga Tuhan kami mohon kekuatan untuk bangsa kami yang juga menghadapi masalah-masalah bencana-bencana alam. Kiranya Engkau beri roh kesatuan-kesatuan antara pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi hingga bangsa kami ini boleh kembali pulih dan boleh mengalami kemajuan. Tuhan, kami juga ingin persembahkan pelayan sabdamu Tuhan, Bapak Paus, Uskup, Kardinal, Romo, Suster, Buder, serta awam yang terpanggil untuk berkarya di ladang-Mu. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan yang prima, berilah kami semangat Tuhan, tetap setia untuk terus melayani Engkau, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mengalami cinta kasih-Mu, jiwa-jiwa yang mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi mereka yang saat ini menderita karena korban peperangan, korban bencana-bencana alam, hidup di dalam kemiskinan, mereka yang terpinggir. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau lebih dari apapun dan lebih dari siapapun Tuhan. Hadirlah Tuhan agar pertolongan dan bantu-bantuan yang mereka perlukan sungguh-sungguh bisa tersedia, sehingga mereka masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar, dan mereka pun berani berharap suatu ketika akan terjadi pemulihan dalam hidup mereka. Dan juga kami ingin persembahkan PD Mikael ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau beri wadah di mana iman kami boleh berkembang Tuhan. Untuk itulah kami mohon agar Engkau sendiri yang bimbing kami. Engkau beri roh persatuan agar kami bisa menyatukan hati, pikiran, visi, misi kami, sehingga boleh PD ini semakin juga memberkati banyak orang. Tuhan, Engkau tahu masih banyak doa-doa yang kami butuhkan, namun kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami butuhkan, keperlukan, Engkau selalu berikan pada diri kami. Maka kami mau persatukan seluruh doa, harapan, permohonan, rasa syukur kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Engkau sungguh Bunda teladan bagi kami, Bunda yang senantiasa siap menolong dan mendoakan kami. Ajarilah kami meneladani Engkau ya Bunda, agar hidup kami sesuai dengan harapan Putra-Mu Yesus. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan pengumuman. Silakan Bu Lili. Pengumuman 1, bulan depan kita PD tanggal 16 Juni. Kita offline dan online lagi, maksimal di Bertier 50 orang. Dan PD kita bulan depan akan dibawakan oleh Romo Milki dari Semarang. Sekian pengumuman. Baik teman-teman, sebagai lagu penutup, kita angkat satu pujian, lagu Sakjeke. Nah, mantap, kita mau berseru saja, kita ikut Gusti, hidup kita senantiasa diberkati. Sakjeke aku nderek Gusti, salalalala, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, lalalala, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan memberkati. Amin.